Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulif Rozaili. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang ekonomi pasar, pengertian dan fungsi pasar. Pasar adalah tempat berdagang bagi penjual dan tempat pembeli bagi pembeli atau konsumen. Di pasar, pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Biasanya pihak-pihak yang terlibat ialah pembeli dan penjual. Saat ini pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan penjual. Secara teknis, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Jenis-jenis pasar. Pasar juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya yaitu pasar homogen, pasar heterogen, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, pasar setempat, dan pasar daerah. Pasar homogen adalah merupakan pasar yang menjual satu barang saja. Contohnya seperti pasar burung. Yang kedua adalah pasar heterogen. Pasar heterogen merupakan pasar yang menjual beberapa jenis barang. Contohnya seperti swalayan. Yang ketiga adalah pasar harian. Seperti namanya, pasar harian berlangsung setiap hari. Berhubung pasar ini tersedia setiap hari, barang-barang yang dijual adalah kebutuhan pokok manusia yang bisa dikonsumsi setiap hari juga, seperti misalnya sembako, alat mandi, dan lain sebagainya. Contohnya pasar harian yaitu pasar tradisional. Yang keempat adalah pasar mingguan. Pasar mingguan adalah jenis pasar yang buka setiap 1 minggu sekali. Jenis pasar seperti ini dapat ditemui di beberapa kota besar, seperti di Jakarta misalnya. Pasar-pasar ini kemudian bahkan diserap dan dijadikan nama daerah setempat. Yang keempat adalah pasar mingguan. Pasar mingguan adalah jenis pasar yang buka setiap 1 minggu sekali. Jenis pasar seperti ini dapat kita temui di beberapa kota di Jakarta. Misalnya, pasar-pasar ini kemudian bahkan diserap dan dijadikan nama daerah setempat. Yang kelima adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang berlangsung setiap bulan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan di pasar bulanan adalah barang-barang yang khusus dan tersedia dalam jumlah banyak. Pasar ini biasanya terjadi karena momen-momen tertentu yang muncul setiap bulan. Contohnya, pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Yang keenam adalah pasar tahunan. Biasanya pasar tahunan ini berlangsung di kota-kota besar di dunia. Barang yang diperjualbelikan pun bukan kebutuhan sehari-hari, tapi bisa saja barang yang tidak dibutuhkan semua orang. Misalnya mesin fotokopi, pameran mobil, alat-alat percetakan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah pasar setempat. Pasar setempat adalah jenis barang yang berada di suatu wilayah tertentu dan pedagang atau pembeli di pasar itu merupakan warga di wilayah tersebut. Yang kedelapan adalah pasar daerah. Pasar daerah membeli dan menjual produk dalam suatu daerah, produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan penawaran dalam satu daerah. Yang berikutnya adalah sejarah pasar. Sejarah terbentuknya pasar itu tersendiri berawal dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu yang menggunakan sistem barter atas barang yang dibutuhkannya, namun tidak diproduksi sendiri. Untuk melakukan barter, dipilih sebuah tempat yang disepakati bersama. Lama-kelamaan, tempat tersebut berubah menjadi pasar. Jadi, di dalam buku sejarah itu, secara historis, pasar telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar atau yang biasa disebut dengan bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau vote, yang mana
pada saat itu mereka masih menggunakan alat transaksi yang bernama barter. Barter tersebut merupakan sistem perdagangan yang di dalamnya terdapat kegiatan tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Tidak hanya barang, sistem barter pun bisa dilakukan dengan adanya pertukaran jasa selama hal tersebut bisa dianggap sebagai alat tukar. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, adalah bentuk transaksi perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial antara penjual dan pembeli tergolong kepada interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama. Jadi di pasar itu terjadi sebuah interaksi sosial antara penjual dan pembeli, yang mana interaksi tersebut terjadi di saat proses interaksi tersebut terjadi di saat tawar-menawar antara pembeli dan pedagang dan komunikasi antara pedagang dan pembeli. Yang terakhir adalah geografis pasar. Lokasi menentukan sumber daya yang dikonsumsi. Pasar internasional memang memiliki ukuran pasar potensial yang besar, namun itu membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, bisnis seharusnya tidak hanya mempertimbangkan potensi keuntungan, tetapi juga sumber daya yang dimiliki dalam merancang strategi yang tepat. Karena tempat itu juga memengaruhi potensi penjualan dan keuntungan bisnis. Semakin banyak jumlah pelanggan potensial seperti pasar internasional, maka semakin besar peluang perusahaan untuk menghasilkan volume penjualan yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.